Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Mas Dede yang sudah berkenan memberikan materi Zoom pada pagi hari ini. Di sini juga hadir Pak Aris, standby, menyimak, dan insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Mas Dede ataupun dari teman-teman mengenai layanan SAR Design Build, nanti dibantu jawab oleh Pak Aris. Oke, Mas Dede, boleh langsung kita mulai Ya Bu, Zoom boleh betul. teknisnya. Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izin perkenalkan diri lagi. Eh, Nama saya Dede Chandra, biasa dipanggil Mas Dede. Dan saya salah satu tim support dari Titik Terang Kreatif yang insya Allah akan memberikan sedikit masukan ya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang mau mencoba untuk belajar digital marketing dan sekaligus mempromosikan produk ataupun jasa yang Bapak Ibu ataupun Bu Tita yang selaku ownernya ya. Nah, jadi di sini saya sedikit memberikan masukan saja Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui, tapi insya Allah saya bisa juga untuk mementor, mementoring Bapak Ibu dalam eh, belajar digital marketing. Nah, di sini khususnya WSP ya Bapak Ibu ya. Jadi di platform Titik Terang Kreatif khususnya WSP, insya Allah kita akan sama-sama belajar lagi bagaimana cara kita nanti apa namanya cara meriset keyword, kemudian mencoba untuk mengupload produk dari Maktul ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang kesempatan pagi hari ini itu mungkin sudah diberikan aksesnya ataupun sudah diberikan file maktulnya oleh Bu Tita, dan nanti kita akan coba bahas juga Bapak Ibu. Kita akan coba sedikit bahas apa yang perlu kita benahi pastinya agar tujuan kita itu untuk mendapatkan cuan, nah ataupun traffic dan pastinya juga lead ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin sedikit izinkan saya share screen. Mas Dede, ini ownernya Pak Aris, Oh, bukan saya. oh maaf. Pak Aris, suami Iya, iya. saya. Oh ya, maaf, maaf sebelumnya Pak Aris. Saya karena saya sering dengan apa komunikasinya dengan Bu Tita, saya ininya ke Bu Tita tadi. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi mohon maaf tadi perkataan saya Pak Aris. Jadi sedikit ya Pak Aris ya. Karena saya nggak terlalu paham dengan ininya. Cuman untuk media digital marketingnya, insya Allah saya coba bantu juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perlu sedikit saya tambahkan Bapak Ibu. Untuk membuat satu postingan itu kita perlu yang namanya riset keyword ataupun riset judul postingan dan juga riset kata kunci. Karena eh, penting bagi kita untuk memeriset kata kunci itu agar lebih tertarget dan juga lebih funneling gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa digital marketingnya itu funneling, karena postingan kita itu nggak semua orang butuh kan. Jadi bagi yang customer kita yang butuh, nah itu yang perlu kita targetkan. Nah, di sini saya sedikit memberikan ini Bapak Ibu edukasi bagaimana cara kita untuk penyusunan dan riset kata kunci ataupun keyword riset. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin sedikit ya, saya sedikit flashback dulu apa itu kata kunci. Jadi kata kunci adalah kata kata atau kalimat yang diketik calon pelanggan di Google saat mereka mencari produk, jasa atau informasi. Nah, contohnya jasa pasang kanopi profesional di Bekasi, biaya pembuatan lapangan padel indoor di Jakarta, toko pembuatan huruf timbul terdekat di Jakarta. Nah, jadi SEO ini bertujuan agar konten kita itu muncul saat keyword tersebut dicari. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan sedikit ya, apa itu kata kunci. Kemudian, kenapa riset kata kunci itu penting? Nah, di sini tanpa riset kata kunci, konten kita itu salah target, sepi traffic, dan sulit naik di Google.
Nah, ini salah satu yang memang saya sebagai ini Bapak Ibu apa namanya dari titik terang kreatif ya selalu ketika Zoom Zoom teknis yang sudah dijadwalkan oleh tim titik terang kreatif, saya selalu menekankan kenapa kita perlu riset yang namanya kata kunci itu. Ataupun judul postingan ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau kita salah target ataupun salah riset kata kunci ya yang pastinya salah target dan trafficnya itu sangat susah kita dapatkan. Karena memang untuk membuat apa namanya website itu semakin kuat ataupun semakin dikenal oleh robot Google, kita sebagai pemilik website itu harus mendatangkan yang namanya traffic Bapak Ibu. Nantilah kita bilang apa bicara tentang lead yang perlu kita perhatikan, yang perlu memang kita perlu dapatkan untuk memperkuat website kita itu yang pertama dengan traffic Bapak Ibu. Nah, traffic itu ada ada dua ya, traffic itu yang pertama traffic dari robot Google dan juga traffic dari human ataupun pelanggan yang masuk ke dalam website kita. Nah, jadi traffic itu memang sangat perlu diperlukan untuk memperkuat website kita. Ibaratnya kalau untuk dari tanaman, kalau kita nanam sesuatu, baik itu contohnya bibit rambutan misalnya. Nah, traffic ini bisa dikatakan seperti pupuknya Bapak nih Bu. Jadi kalau kita rajin mupuk, rajin rawat gitu kan, nah, kita ditangkap traffic untuk website kita itu website kita akan semakin dikenal dan semakin bagus di mata robot Google. Nah, jadi ketika si robot Google datang merayapi website kita, nah karena traffic itu datang ya, traffic dari robot, dari traffic dari customer, nah itu website kita itu akan semakin kuat. Kemudian sulit naik di Google. Nah, jadi kalau kata kunci kita itu salah Bapak Ibu ataupun kurang tepat itu nanti postingan kita itu akan sulit naik di Google. Nah, jadi kemudian dengan riset kata kunci ini harapannya website kita itu pun postingan kita itu tepat sasaran, traffic organiknya itu berkualitas dan mudah konversi jadi mudah apa konversinya itu menjadi pelanggan gitu. Berarti dari traffic itu nanti bisa terkonversi menjadi lead. Jadi kalau lead mudah masuk ke dalam website kita, itu tandanya postingan kita itu mudah ditemukan oleh si calon customer dan juga sudah tepat sasaran namanya Bapak Ibu. Kemudian jenis kata kunci dalam SEO. Ada dua Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama short tail keyword. Yang biasa saya sebut kata kunci pendek ya Bapak Ibu ya. Kata kunci pendek di mana itu terdiri dari 3 sampai 4 suku kata. Contohnya lapangan padel Jakarta. Nah, ini kata kunci yang seperti ini itu tidak disarankan karena itu persaingannya tinggi Bapak Ibu. Biasanya ya. Karena kalau sudah kata kunci ini persaingannya tinggi dan ini biasanya yang bermain itu Bapak Ibu praktisi SEO. Kalau kita yang baru-baru mulai belajar digital marketing dan mentargetkan yang kata kunci pendek ini, itu peluang kita untuk bisa bersaing di halaman satu itu semakin kecil Bapak Ibu. Karena dari segi persaingan saja dia sudah tinggi dan persaingannya juga dari si ini juga apa nah praktisi-praktisi SEO lainnya. Nah, jadi kalau boleh kita sarankan yang kita gunakan itu yang kedua long tail keyword ataupun yang bisa kita sebut kata kunci panjang. Nah, jadi untuk kata kunci panjang ini dia lebih spesifik ya. Kemudian persaingannya lebih rendah dan niat belinya tinggi ataupun konversinya lebih tinggi. Nah, contohnya biaya pembuatan lapangan padel indoor di Padang. Nah, biasanya untuk long title keyword itu terdiri dari 5 sampai 6 suku kata. Ataupun kalau dari penghitungan karakter ataupun hurufnya itu berkisar 55 karakter ataupun huruf. Karena sepengalaman saya ataupun yang saya sudah riset juga eh, secara manual ya Bapak Ibu ya dan juga dari ChatGPT itu kurang lebih 55 sampai 60 karakter huruf yang bisa muncul di pencarian Google ini Bapak Ibu. Yang muncul di sini ya, kurang lebih apa namanya?
yang di sini kurang lebih sekitar 50-an. Nah, jadi di sini perlu kita perhatikan juga bagaimana cara kita untuk membuat judul postingan itu agar lebih tertarget pastinya. Nah, jadi sudah ya, sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua jenis yang perlu kita perhatikan untuk penyusunan kata kunci. Yang pertama kita gunakan yang namanya long title keyword. Nah, jadi kata kunci panjang dan kita hindari yang short title keyword. Apalagi kalau kita baru memulai membuat membangun satu website. Jadi kita sarankan itu untuk postingan produk ataupun jasanya kita gunakan yang long title. Nah, jadi terlalu kalau di awal kita sudah targetkan kata kunci pendek itu biasanya oh namanya website kita itu akan sepi traffic Bapak Ibu karena persaingannya tinggi kan. Jadi kalau persaingan tinggi kesempatan kita untuk di page 1 itu semakin kecil. Nah, biasanya kalaupun terindeks itu terlempar bisa ke halaman 5 sampai halaman 10. Nah, jadi kalau kalau semakin jauh halamannya eh, bukan berarti kita bisa mendapat bukan berarti website kita itu tidak mendapatkan traffic ataupun lead, cuman kesempatannya semakin kecil. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya, kata kunci itu memang penting kita riset dan kita lakukan yang namanya riset keyword. Kemudian langkah-langkah riset keyword itu ada beberapa ini Bapak Ibu ya, apa namanya teknis kalau saya bilangnya teknisnya. Yang pertama kita gunakan namanya Google Search ataupun Google Suggest. Nah ini metode yang paling basic ataupun yang paling mudah yang digunakan metode yang paling mudah bagi pemula ya untuk meriset kata kunci. Jadi Google Suggest itu Bapak Ibu eh, Google Suggest itu yang kata kunci yang memang banyak ataupun yang sudah direkam oleh si ini apa namanya si robot pencari Google dan kata kunci tersebut memang sering diketikkan ataupun dicari sehingga kalau kita itu mencari dengan kata kunci tertentu nanti secara otomatis pada bagian bawah ini dia akan muncul apa namanya suggest-suggest yang memang sudah banyak dicari di Google tersebut. Nah, seperti ini jasa struktur bangunan, jasa perhitungan struktur bangunan. Nah, ini kan berkaitan dengan struktur renovasi. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini namanya Google Suggest. Karena memang si Google memberikan suggest ataupun memberikan pilihan sebelum kita mengetikkan. Nah, ini sangat mempengaruhi juga Bapak Ibu ya untuk kita melakukan yang apa namanya untuk mendapatkan judul postingan produk dan jasa kita. Nah, ini berlaku ya baik untuk yang produk jasa ataupun produk fisik. Nah, di sini selalu saya tekankan kepada teman-teman yang belajar digital marketing di platform Titik Terang Kreatif, gunakan yang paling dasar itu metodenya yang ini, Google Suggest. Nah, ya, agar lebih terstruktur dan juga lebih tertarget. Kemudian ada juga selain dari Google Suggest tadi ya Bapak Ibu ya, ada juga yang menggunakan tools. Ini opsional ya. Bisa dengan keyword tool IO, Google Keyword Planner dan juga Dojo Tool. Nah, saya biasanya untuk tools ini ataupun option ini ketika saya sudah mentok ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan Google saja sini belum terlalu bagus kata kuncinya, saya coba untuk riset dengan menggunakan tools-tools ini. Baik Keyword Tool IO, Dojo Tools. Nah, ini bisa diakses gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini insya Allah bisa membantu Bapak Ibu dalam meriset keyword. Nah, ini untuk berlaku juga untuk produk jasa dan juga produk fisik. Nah, jadi kita kembali Bapak Ibu bagaimana cara penyusunan struktur kata kunci. Jadi dari eh, titik terang kreatif Bapak Ibu, saya dulu belajar juga sebelumnya ya di bersama titik terang kreatif. Nah, ini penyusunan kata kunci yang paling dasar Bapak Ibu. Ada beberapa step yang perlu kita perhatikan. Di sini ada yang namanya kata kunci awalan. Kata kunci awalan sama dengan
yang perlu kita perhatikan penambahan kata kunci traffic. Nah, di mana tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk memperkuat website itu kita perlu yang namanya traffic. Di mana traffic itu ada terbagi dua juga, traffic dari robot dan traffic dari customer ataupun human. Nah, ini perlu kita selalu tambahkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang yang baru-baru membangun itu selalu kita usahakan untuk menambahkan kata kunci traffic pada kata kunci awalannya. Dan kata kunci traffic itu bisa berupa harga, jual, biaya, dan jasa. Kenapa selalu kita tambahkan kata kunci traffic Bapak Ibu? Karena sepengalaman saya, eh, masyarakat Indonesia itu selalu membandingkan yang namanya untuk kebutuhannya ya. Contohnya yang sekarang ini untuk biaya bisa bisa apa namanya? Untuk perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, itu pasti si calon customer akan membandingkan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, jadi kalau di Google itu ada satu halaman itu ada 10 postingan ya Bapak Ibu ya kurang lebih. Nah, itu kalau mereka butuh pasti mereka akan teleponin satu-satu. Nah, di peringkat satu itu tanyakan dulu harganya berapa untuk perencanaan bangunan ini. Nah, kemudian kalau mereka udah dapat, lanjut ke postingan yang kedua. Kalau udah dapat lagi, lanjut postingan yang ketiga. Sampai nanti ke postingan yang ke-10. Nah, itu nanti mereka akan list lagi dan mereka akan coba filter lagi yang mana yang lebih apa namanya penawarnya lebih bagus dan serta biayanya tidak terlalu mahal. Nah, itu pasti mereka akan mempertimbangkan yang seperti itu. Nah, setidaknya kalau kita dengan kita menambahkan kata kunci traffic, meskipun kita tidak deal, tapi kita bisa mendapatkan yang namanya traffic Bapak Ibu. Nah, jadi traffic itu traffic human ataupun traffic dari customer kita ke dalam website kita saat diklik, mereka ngeklik kata apa? Mereka klik tombol WA dan mereka langsung chat kita ya, meskipun mereka hanya cuma tanya-tanya, namun di pencarian Google itu hitungannya kita udah dapatkan traffic. Nah, ini traffic kalau dari human itu bagus ya Bapak Ibu ya. Biasanya bobotnya bagus dan kalau trafficnya itu datang ke website kita itu pastinya akan semakin memperkuat website kita. Nah, jadi perlu kita tambahkan yang selalu namanya kata kunci awalan berupa kata kunci traffic. Di sini ada berupa harga, jual, biaya, dan jasa. Kemudian ada juga kita, untuk penyusunan yang keduanya itu Bapak Ibu untuk kata kunci ataupun judul postingan kita itu kata kunci utama. Nah, jadi kata kunci utama kita itu berkaitan dengan produk jasa yang kita miliki. Contohnya jasa kontraktor untuk jasa ya, kemudian jasa snackbox untuk produk fisik. Nah, ini selalu kita tambahkan Bapak Ibu ya, karena ini kata kunci utama yang paling utama eh, yang kita masukkan ataupun yang kita tambahkan di postingan kita. Kemudian ada ekor satu namanya Bapak Ibu. Ekor satu ini biasanya untuk pelengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi menambahkan identitas produk ataupun kata kunci utama tadi. Dan bisa untuk lebih memperkuat engagement ya Bapak Ibu. Jadi bisa menambahkan engagementnya, kemudian untuk lebih mendapatkan trust lah intinya Bapak Ibu. Ini postingan ini dengan ada tambahan kata kunci harga terjangkau ataupun terbaik, berarti anggapan si calon customer terhadap postingan kita itu kita udah profesional gitu kan. Nah, apalagi kalau kita tambahkan profesional dan yang lain-lain. Nah, ini tergantung dari produk dan jasa yang kita miliki. Kemudian di akhirnya itu kita tambahkan yang namanya ekor dua. Jadi ekor dua ini biasanya kita isi dengan kota target. Jadi postingan kita itu mau kita targetkan di daerah mana. Bisa itu berupa kota, kabupaten, kelurahan, dan kecamatan. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu untuk produk dan jasa kita itu persaingannya tinggi, ataupun red ocean, kalau Pak Putra bilang ya biasanya, itu kalau persaingannya tinggi itu kita turun ke ibaratnya kita ini kan kita cari turunannya. Kalau kita main kotanya itu terlalu tinggi, berarti kita coba main di kabupaten. Jadi kalau kabupatennya itu juga terlalu tinggi, maka kita turun ke bermain di kelurahannya. Nah, jika kelurahannya terlalu susah juga, nah, baru kita turun ke main di kecamatannya. Atau kalau Bapak Ibu punya waktu lebih, itu boleh bermain di semuanya, baik itu di kota, di kabupaten, kelurahan, kecamatan. Karena semakin banyak postingan kita dengan menggunakan kata kunci,
ataupun ini ya, kesempatan kita itu akan semakin besar juga untuk mendapatkan traffic. Kalau kita sudah website kita itu dapatkan traffic, itu insya Allah semakin banyak juga kesempatan kita untuk mendapatkan yang namanya lead. Jadi boleh nanti Bapak Ibu, kalau terlalu besar persaingannya kalau kita bermain di kota, itu kita coba untuk bermain di kabupaten. Ataupun kalau kita kotanya itu terlalu tinggi, itu bisa kita main per kelurahan, bisa per kecamatan. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu, kita untuk penjelasan sedikit Bapak Ibu. Dan ini kemudian untuk contohnya Bapak Ibu ya, untuk penyusunan kata kunci tadi, itu kata kunci awalnya bisa berupa biaya, kemudian kata kunci utamanya itu pembuatan lapangan, dan kata kunci utama ini tergantung Bapak Ibu ya, ini pembuatan lapangan ataupun biasanya kontraktor lapangan gitu. Nah, ini tergantung kita maunya seperti apa kata kunci utama kita. Kemudian ini mini soccer profesional ya. Dan ekor duanya itu kita targetkan di satu daerah ataupun di kota. Jadi kalau kalau kita gabungkan kurang lebih biaya pembuatan lapangan mini soccer profesional di Padang. Nah, ini sudah menjadikan kata kunci yang long title ya Bapak Ibu ya tadi ya, long title dan juga lebih tertarget. Karena kita membuat postingannya itu kontraktor untuk pembuatan lapangan mini soccer. Jadi kalau selain mini soccer itu nggak ini ya Bapak Ibu tidak tertarget gitu ya. Jadi kita targetkan si calon customer yang memang mau membuat lapangan mini soccer di daerah tersebut. Nah, jadi ini insya Allah kalau si calon customer itu mentargetkan pembuatan lapangan mini soccer itu postingan kita bisa tersarankan ataupun disarankan oleh si robot pencari Google. Nah, jadi sedikit juga Bapak Ibu, riset kata kunci merupakan fondasi SEO ya. Jika kata kunci tepat, maka konten akan tepat sasaran. Traffic berkualitas, peluang closing juga lebih besar. SEO bukan soal banyak artikel, tapi artikel yang tepat keyword ataupun keyword yang tepat sasaran. Nah, mungkin sedikit untuk penjelasannya Bapak Ibu ya, kurang lebih sini saya sedikit memberikan pemahaman mengenai kata kunci karena memang postingan kalau tidak tepat kata kuncinya itu akan semakin kecil peluang kita untuk mendapatkan traffic. Dan juga semakin kecil pula kita mendapatkan nama lead. Jadi diusahakan selalu Bapak Ibu untuk lakukan riset terlebih dahulu. Kita lakukan riset, kata kunci. Kalau untuk kontennya itu bisa kita minta bantuan dari ChatGPT nantinya. Nah, kalau dari ChatGPT kan mereka robot ini kan udah sesama robot pasti sudah saling memahami ya. Uh, Apa-apa saja kalau kita contohkan di satu artikel, kita minta bantuan dari ChatGPT itu nanti di prompt-nya atau di perintahnya itu kita minta buat bantuan tolong buatkan artikel yang mendukung fitur-fitur SEO. Nah, itu nanti secara otomatis si ChatGPT itu akan menambahkan fitur-fitur yang memang SEO friendly ya. SEO friendly yang bisa untuk mendukung fitur-fitur SEO khusus di artikel. Nah, sementara kalau judul postingan kita itu asal dan artikel kita ataupun deskripsi produk kita itu berkualitas, sementara kata kunci kita itu kurang tepat, itu akan tidak kurang tertarget juga kan Bapak Ibu, karena memang dari kata kuncinya saja kita sudah kurang kurang tertarget gitu. Meskipun postingan artikel kita itu bagus, namun kata kunci kita itu kurang tepat, yaitu traffic ataupun lead itu akan semakin kecil pula kita untuk mendapatkannya. Namun kalau yang ini pengalaman saya Bapak Ibu, kalau yang ada juga yang orang yang customer yang dulu ya, dulu sebelum 2022 mereka customer tersebut mencoba bermain maktul. Hanya bermain maktul, di maktulnya itu cuma satu paragraf. Satu paragrafnya itu cuma 3 kalimat. Namun di dalam untuk keywordnya itu mereka beda-bedakan dan memang mereka coba ini ya, apa namanya, memang mereka riset itu hanya dalam kurang lebih 1 bulan mereka sudah panen lead. Nah, begitu kuatnya yang namanya untuk power dari kata kunci tersebut. Yang yang pastinya kalau memang si calon customer kita itu
sudah tertarget dengan kata kunci, itu ketika mereka masuk ke dalam postingan kita, pasti mereka langsung mencari yang namanya CTA-nya ataupun call to action-nya ya. Biasanya kalau di WSP itu WhatsApp. Nah, itu mereka akan cari tombol WhatsApp dan untuk kontennya itu mereka tidak terlalu menghiraukan. Nah, jadi memang yang seperti saya bilang tadi, kalau meskipun kontennya itu panjang, namun kata kuncinya itu ataupun judul postingan itu kurang tertarget, itu traffic itu akan susah kita dapatkan Bapak dan Ibu. Kalaupun apa kontennya itu sedikit, hanya beberapa kalimat, namun keywordnya itu tertarget, itu insya Allah itu bisa mendapatkan traffic. Karena memang pintu awal postingan kita itu mendapat traffic itu ya dengan kata kunci tersebut, ataupun judul postingan ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba ya sedikit membahas tentang yang ini perusahaan konsultan konstruksi. Nah, jadi Bapak Ibu ini ada eh, dari Pak Aris ya selaku ini juga selaku ownernya. Nah, di sini perusahaannya itu bergerak di bidang konsultan konstruksi. Nah, ini kalau kita bahas sedikit untuk kata kunci, ini kita coba ya kata awalan, kata kunci utama produk kita ya, ekor satu, ekor dua. Nah, ataupun kalau Bapak Ibu mau akses ininya ya, coba kita kalau nggak salah moro sakato.com, ya pilih yang riset ini ya, riset. Nah, di sini ini kalau secara online yang gratisannya ya. Jadi kalau yang punya Maktul mungkin bisa langsung kesusun keyword nanti. Kalau yang belum punya Maktul bisa kita akses di murusakato.com ya, dan pilih menu fitur riset. Nah, seperti ini kita coba bahas sedikit. Nah, jadi untuk kata kunci utamanya itu konsultan konstruksi. Nah, di sini ya. Nah, jadi untuk kata kunci awalnya bisa kita variasikan tambahannya Bapak Ibu yang tadi bisa biaya, jasa, dan harga. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Tiga ini bisa menjadi untuk kata kunci awalan. Dan juga Bapak Ibu untuk penyusunan kata kunci ini kita menyarankan itu kita to the point untuk jualan. Kita to the point untuk menyampaikan bahwa kita punya perusahaan yang memang bisa menyediakan layanan konsultan konstruksi di daerah ini nantinya. Nah, itu kita jadi apalagi Bapak Ibu menggunakan ini ya WSP, itu kita langsung saja to the point. Kita to the point memang nggak perlu banyak basa-basi. Nah, biasanya ya seperti itu ya. Kalau di arti seperti apa namanya? Biasanya ada yang cantumin PT, ini PT ini. Ah, kalau kalau ininya kan itu jatuhnya basa-basi Bapak Ibu. Kalau sebaiknya kan memang lebih kita tonjolkan itu kita bahwa kita to the point untuk melayani apa menyediakan jasa konsultan konstruksi. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan selalu kata kunci traffic di awalannya. Kemudian di sini ada kata kunci utama ya. Kata kunci utamanya konsultan konsultan konstruksi. Nah, kemudian ekor satunya. Ekor satunya bisa profesional. Nah, ataupun bisa terbaik. Kemudian apalagi kurang lebih seperti yang tadi ya kita coba cek di apa namanya di Maktul ini. Yang sini kita lihat amanah, terbaik, terpercaya. Nah, ataupun kita coba yang dari Google Suggest tadi ya. Kita langsung praktekkan. Coba
Ini karena sebenarnya ada yang terbaik juga. Kita lihat. Nah, ini kayak ada BUMN, bangunan. Kita lihat dari sini terbaik, berarti kita tambahkan juga terbaik, terbaik. Nah, ataupun kita buatkan di sini jasa, jasa konsultasi konstruksi. Nah, di sini ada juga ya Bapak Ibu ya, biaya tadi ya. Ini bisa jadi kata kunci awalan juga. Konsultan konstruksi PPH, perorangan. Nah, ini konstruksi bangunan misalnya ya, bangunan rumah. Nah, seperti bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, ini semakin dengan menggunakan kata kunci panjang tadi kita akan semakin terpaneling ya, semakin tertarget. Nah, postingan kita itu mau mana, mau apa? Apakah bangunan rumah, bangunan rumah sakit, bangunan kantor atau yang lain-lainnya. Itu nanti bisa ditambahkan targetnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, sini kita sudah dapatkan ya. Eh, jadi untuk trafficnya, ketak awalannya berupa traffic itu biaya, jasa, dan harga. Nah, jadi kata kunci utamanya konsultan konstruksi. Nah, ini untuk kata kunci utama ini bisa divariasikan nanti Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di sini kan untuk kata kunci utamanya yang saya ambil konsultan konstruksi di Jakarta Bekasi. Nah, sementara ini banyak ya. Konsultan perencanaan struktur renovasi. Nah, ini bisa kita gunakan juga ini kata kunci utama kita nantinya. Nah, ataupun perencanaan struktur sondir lapangan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu kita jadikan kata kunci. Perencanaan struktur sondir. Nah, ini bisa rumah tinggal. Nah, ini juga bisa kita jadikan kata kunci. Nanti eh, dan saya sarankan semakin banyak kita membuat postingan, semakin bagus juga, semakin besar pula kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan traffic dan juga lead. Nah, ini bisa dari segi untuk kata kuncinya saja sih, kita sudah bisa dapatkan Bapak Ibu ya. Selain kata kunci utama ini, kata kunci induknya lah kalau selalu saya bilang konsultan konstruksi dan turunannya ada seperti ini. Nah, ini kurang lebih banyak ya. Kalau yang saya lihat di sini, ini bisa menjadi ini juga kata kunci juga seperti pengawasan, pembangunan. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa menjadi kata kunci utama kita. Nah, ini tinggal kita mainkan saja kata kuncinya nantinya seperti ini. Biaya asesmen bank, biaya asesmen ataupun harga asesmen pelat lantai, pun biaya asesmen struktur. Nah, ini nanti kita bisa bermain di kata kunci yang seperti ini. Tinggal lagi kita memang butuh waktu juga Pak Ibu ya untuk menyusun kata kunci. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan referensi untuk kata kunci utama kita. Biaya apa? Jasa renovasi kontainer gudang, jasa renovasi ruang GSE, jasa ataupun biaya renovasi, harga renovasi ruang live ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu menjadi kata kunci. Jadi semakin banyak postingan kita, maka semakin bagus juga kita tahu semakin besar peluang kita untuk mendapatkan leadnya. Dan juga traffic ya pastinya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini saja sih kita sudah bisa punya eh, apa namanya referensi, kita bisa membuat judul postingan kita. Nah, tapi di awal selalu kita tambahkan, kita optimasi terlebih dahulu kata kunci utamanya ya, konsultan konstruksi seperti ini. Nah, memang ini perusahaan yang bergerak di bidang konsultan konstruksi. Ya, kembali lagi kita coba. Nah, jadi ekor duanya sini kita tambahkan di Jakarta, di Bekasi. eh maaf Pak Aris, ini untuk ininya bisa di luar daerah nggak Pak? Di luar pulau nggak Pak Aris? Bisa, bisa Mas Dede. Bisa ya Bu ya? Nah, ini nanti tinggal di ini aja Bapak Ibu bisa divariasikan saja. Misalnya di awal ini kita targetkan yang Jabodetabek. Kemudian nanti setelah kita lakukan optimasi ataupun membuat postingannya, kemudian ekor dua tadi kita ganti lagi. Nah, kita bermain, kita coba untuk targetkan di daerah ataupun di Pulau Sumatera. Nah, itu nanti bisa kita tambahkan lagi. Nah,
Jadi kalau dengan maktul tadi Bapak Ibu kan karena si maktul tadi kan dia sudah banyak sinonim ya. Sudah banyak sinonim. Jadi itu setiap satu postingan itu kan dia bisa nggak ini ya dengan variasi sinonim yang ini itu biasanya kalimat itu kan pasti berbeda-beda. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau mau main banyak dengan maktul pastinya dibagi aja Bapak Ibu kotanya. Contohnya di awal kita tambahkan untuk di daerah Jabodetabek, kemudian kita optimasi, kita upload, kemudian ganti kotanya, baru kita bermain di Pulau Sumatera. Setelah selesai nanti baru kita main di Pulau Kalimantan, kalau memang bisa ya Bapak Ibu ya, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya. Nah, jadi seperti itu kita bermain kalau maktul, apalagi dengan maktul ya. Nah ini kita nggak terlalu ribet dalam nggak terlalu pusing dalam untuk optimasi postingan produk kita. Dan tinggal lagi nanti kita lakukan yang namanya riset keyword Bapak Ibu, itu yang paling penting. Selalu riset keyword agar postingan kita lebih tertarget. Jakarta, ya Bu, de, Depok, contohnya ya. Dari portofolionya websitenya SAR yang company profile sebenarnya udah memberi inspirasi banyak keyword ya, Mas Dede. Jadi Ya, hmm, jangan kehabisan ide untuk judul postingan ya. ya betul Bu. Dari website ini aja Bapak Ibu bisa menentukan kata kunci utamanya. Nah, seperti ini. Ini seperti perencanaan struktur renovasi. Tinggal lagi kita bermain di kata kunci ekor satunya ya. Nah, renovasi apa? Apakah rumah tinggal? Apakah gedung? Apakah apa namanya? Misalnya retail. Hotel, Nah, dan lain-lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu bioskop, variasikan nantinya dengan itu kan nanti dengan kata kunci yang tertarget kan nanti apa namanya kesempatan kita kan bisa dapat traffic juga banyak juga Bapak Ibu. Nah, jadi intinya kita bermain banyak ya. Jangan terlalu apa namanya terlalu fokus di satu posting apa satu kata kunci utama. Contohnya konsultan konstruksi. Nah, ini konsultan konstruksi ini kan banyak ini Bapak Ibu. Apa namanya turunannya. Nah, ini kita bermain di turunannya saja. Namun kita tidak tinggalkan yang kata kunci utamanya. Tapi kita tetap apa namanya lebih kita perbanyak lagi postingan kita. Di sini ada kan ada perencanaan struktur renovasi, ada juga jasa apa sondir ini ya, perencanaan struktur sondir dan yang lain-lain juga ya Bapak Ibu ya. Di sini perencanaan struktur rumah tinggal, perencanaan struktur ini kan sudah bisa kita jadikan kata kunci juga nih Bapak Ibu. Ada yang 3 lantai, yang ada yang 2 lantai. Nah, itu kita bermainkan saja. Ada perencanaan struktur. Nah, Indomaret kan retail ya tuhnya Bu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan juga. Karena kan retail itu kan nggak hanya hmm, Indomaret, ada juga Alfamart. Kalau di Padang nih nggak ada nih Bapak Ibu ya. iya, Kalau benar. di Padang nggak ada, cuman diganti namanya Bapak Ibu. Ada yang namanya Minangmar, ada yang Budiman, ada yang Citra. Nah, itu kan termasuk retail juga Bapak Ibu. Nah, itu tergantung kreatif apa kreatifan Bapak Ibu masing-masing. Dari sini saja kita nggak harus tak apa nggak perlu tanpa harus bantuan dari ChatGPT kita sudah bisa menentukan nih kata kunci kita utama kita. Nah, Mm-mm. seperti ini. Tinggal kita tambahkan kata Nggak kunci mesti nunggu awalan. martul juga ya. Bapak gimana Bu? Nggak, nggak mesti nunggu martul juga gitu Iya, bisa dimulai sendiri. bisa dimulai ya nggak harus pakai maktul juga sih Bu. Kan dari sini aja kan kita sudah bisa tentukan juga kan. Nah, jadi untuk di awal itu kita tambahkan misalnya kata kunci konstruksi apa perusahaan konsultan konstruksi. Nah, kemudian di postingan yang kedua nanti perencanaan atau kata kunci utamanya jasa perencanaan struktur renovasi. Nah, ini kita contohkan ya Pak Ibu ya. Nih, perencanaan struktur rumah tinggal. Sini kita coba. Jadi, kita contohkan ini ada biaya, ini ada jasa kita contohkan dulu. Nah, di sini. Nah, kemudian
profesional misalnya kan kalau kita mau nambahkan yang ekor duanya tadi ya, ekor satu tadi profesional, di sini terbaik, ini yang amanah misalnya ya. Nah, tinggal aja nanti kita tambahkan yang kata kunci ekor duanya di Jakarta misalnya. Jakarta. Ini kita copy. Nah, ini baru satu kata kunci rumah tinggal ya Bapak Ibu ya. Kan ada lagi di sini nih. Oh, rencana struktur rumah tinggal. Nah, di sini ada lagi renovasi. Nah, ada lagi di sini nih. Nah, tinggal lagi kita atur lagi di sini. Nah, ini kita mainkan lagi. Kita coba kita ganti lagi. Ini terbaik misalnya. Baik, kemudian di sini profesional, berpengalaman. Nah, tinggal lagi kita tambahkan lagi kotanya di sini di Bekasi. Terpercaya ya. Nah, terpercaya juga boleh, Bu. Sini ya, terbaik, terpercaya, kemudian berpengalaman. Nah, dari sini aja Bapak Ibu kita sudah punya 36 postingan kurang lebih ya. Jadi tinggal kita, apalagi kalau pakai Maktul, tinggal kita ini aja Bapak Ibu, kita susun aja. Ataupun kalau mau kita susun seperti ini, tinggal pilih yang Maktulnya yang ini, yang input manual. Nah, seperti ini. Ini kan sudah kita dapatkan ada kurang lebih 6 judul postingan. Nah, ini kan sudah bisa kita jadikan judul postingan Bapak Ibu. Harga, biaya, nah ini aja dulu Bapak Ibu tambahkan. Eh Kemudian ada lagi ya, apa namanya? Ya itu aja dulu. Harga, biaya, jasa. Nah, ini kan kata kunci traffic nih Bapak Ibu. Ini kan kita kan to the point nih. To the point kalau kita mau apa di postingan kita itu, judul postingan kita itu membahas biaya perencanaan struktur rumah tinggal profesional di Jakarta. Nah, jadi eh, yang tadi saya bilang bahwa itu kita perlu kita sampaikan, kita to the point aja untuk memberikan, memang kita memberikan layanan untuk perencanaan struktur rumah tinggal ataupun struktur renovasi. Nah, ini tinggal ini lagi Bapak Ibu, kita variasikan aja. Kalau CGV ini apa Bu ya? Jatuhnya retail atau apa nih Bu? Atau gedung ya, renovasi gedung. Gedung apa misalnya? Itu bisa kita tambahkan nanti Bapak Ibu. Renovasi gedung. Ya, gedung. Gedung. Renovasi rumah tinggal. Nah, rumah tinggal tadi ada yang 2 lantai, 3 lantai. Oh, gedung tadi ya, ada yang 4 lantai, ada yang 3 lantai. Nah, itu tergantung nanti. Ini kan berarti udah dikerjakan nih kata kuncinya. Apa proyeknya ya Bapak Ibu ya? Ini sudah dikerjakan. Nah, ini bisa menjadi referensi juga. Seharusnya ini lebih kita ini kan ya, kita panelingkan ataupun kita targetkan. Nah, seperti ini renovasi gedung. Kalau ini gedung 4 lantai, contohnya ya. Sini lagi nih, kita copy lagi. Gedung 4 lantai, 3 lantai, atau 2 lantai gitu ya. Nah, jadi ini semakin ininya kan tadi kalau untuk kata kunci panjang kan 6 5 sampai 6 ya. Nah, suku katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 7 ya. Nah, ini sudah bisa kita jadikan kata kunci utama ataupun kata kunci long title. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang perlu kita selalu kita ini kan ya, kata kunci utamanya.
selain dari Google Suggest tadi, kalau seperti ini kan sudah project yang sudah dikerjakan nih dan sudah ada yang customernya. Nah, mending ini kita utamakan dulu. Kata kuncinya ya sebagai judul judul postingan kita, kita utamakan yang ini, baru nanti kita coba riset dengan Google Suggest. Nah, karena ini kan sudah dikerjakan ya, sudah projectnya sudah pernah dikerjakan oleh Pak Aris dan Bu Tita. Nah, ini bisa kita jadikan yang judul postingan ini menjadi postingan produk kita. Nah, ada lagi nanti SAR Management Construction. Nah, ini ya, banyak lagi ya. Asesmen, jasa asesmen misalnya. Oh, nah, ini contoh asesmen asesmen gedung. Gedung 4 lantai. Baik di Depok misalnya ya. Ini jasa asesmen gedung 4 lantai terpercaya di Depok. Kemudian harga asesmen gedung 4 lantai eh, termurah juga boleh kalau main ini ya Bapak Ibu ya di Depok. Nah, ini tinggal kita variasikan aja Bapak Ibu untuk kata kuncinya. Nah, jadi selalu kita tekankan untuk ada yang namanya kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu, dan ekor dua. Nah, dan juga selalu diakhiri dengan kota ya Bapak Ibu ya, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Dan agar lebih tertarget ya tujuannya, agar lebih tertarget daerah mana kita mau target postingan kita ini. Seperti itu kurang lebih. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan saya mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Mas Dede mau nanya dong, Ya Bu, silakan Bu. kalau itu kan Marktul apa teman-teman kan minta master Marktul itu kan dari saya file file Marktul awalnya, terus itu mungkin dipakai eh, banyak orang ya. Ya, Itu ngaruh ke menjadi kurang efektif atau enggak sih postingannya? kalau dari sinonimnya itu sedikit itu pengaruh biasanya Bu. Jadi Ada kalau pengaruhnya sedikit ya. jadi kalau yang makainya banyak, sementara untuk apa namanya untuk sinonimnya itu sedikit, biasanya ngaruh sih Bu. Ada yang ini juga kan. Namun kalau dari segi duplikatnya kan itu nggak ini Bu, karena kan dia udah beda web ya. Mm-mm. Iya beda-beda web sih. Udah beda web kan, jadi nggak terlalu pengaruh juga. Namun sebaiknya itu kita perbanyak lagi Bu. Misalnya ditambahkan lagi 100 bisa jadi satu kalimat ya 200 sinonim gitu Bu. Itu kayaknya yang akan menjadi sama atau duplikat itu si judulnya aja ya, judul postingannya. Karena kan kalau isinya kan, setahu aku Marktool itu setiap kali kita mendownload, itu Ya, biasanya dia akan mengenerate lagi ya, iya betul Bu. berbeda dia. Hmm. Kan generate ya Ya Bu. mungkin yang akan menjadi apa namanya duplikat di, meskipun ini kan beda-beda website sih, eh, Iya, di judul ya. di judul paling ininya Bu. Jadi di judul nanti divariasikan saja Bu. Oh, Bisa dengan yang tadi ya. Namun tetap ada pakai unsur tadi kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu dan ekor dua. Itu aja Bu yang lebih ya, ditekankan ya, lebih kita apa namanya kita lebih perhatikan gitu Bu. terus untuk yang sudah terlanjur posting banyak nih, kira-kira kan sayang juga ya kalau harus di take down atau apa gitu. Ada teknis yang bisa memperkuat lagi nggak, misalnya apakah dengan external link atau backlink, atau kalau Ya, backlink kayaknya Be- harus ini paling ya, kita gimana? eh, paling ini aja Bu kalau memang sudah banyak yang apa namanya terinspeksi ya.
Nah, Mm-mm. jadi untuk ke selanjutnya postingan tersebut di dalam postingan yang apa yang sudah itu kita backlinkkan ke postingan yang baru ini, Bu. Gitu. Oke, Ya, oke. Oke, berarti kalau misalnya untuk yang kita cek belum terinspeksi, sebaiknya dirubah aja ya ininya, apa judul sama kalau isinya di nggak usah, sinode-nya. Bu. Kalau Nggak usah. itu sudah terinspeksi ya, Bu ya. Ah, kalau sepengetahuan saya Kalau yang belum, ya ya kalau yang belum terinspeksi itu terindeks, Bu. yang belum terindeks, Kalau yang belum terindeks paling ini aja, Bu, diubah aja ininya apa kontennya, Bu. kontennya diubah Ya. masih oke lah ya. Nah, kalau yang udah terindeks kan sayang tuh, mungkin jadinya di backlink aja ke Ya, postingan baru gitu ya. ya betul, Bu. Itu Mhm. alternatifnya, Bu Oke. ya. Karena sayang juga kalau dihapus kan. Iya, Nah, ngabisin waktu juga kan? ya, mending kita fokus ke yang baru ataupun postingan yang berikutnya. Oke, itu. Teman-teman ada yang mau tanya nggak ya? Silakan, Bu, Bapak Ibu yang mau bertanya berkaitan Pak dengan. Dede, saya mau tanya. Ya, Pak, silakan, Pak. Ini kan saya merintis usahanya sebetulnya dari online, dari Facebook page. Ya, Dulu, ya, 2009-2010 kan nggak kayak begini nih online-nya. ya, 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 dulu nggak terlalu bersaing serumit ini. ya. Nah, dari 2009 sampai 2012 itu saya entah gimana ya, saya cuman belajar dulu disebut sama teman itu Google AdSense sama Google AdWords. Iya, agak luar, Bu. Nah, itu saya kirim link 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 Facebook saya karena saya cuma punya itu. Ya, saya cuma punya itu untuk update semua foto-foto karena kalau melalui website saya nggak paham inputnya. Hmm, Karena harus pakai cpanel segala macem gitu yang buat iya, saya iya, itu rumit. iya. Nah, saya selalu update tuh di situ. Di Nah, Facebook ini berarti juga. dulu peringkat Facebook saya page saya peringkat 1 sampai 5, Pak Dede. Hmm, Dulu iya, Pak. ya. Ya, Tapi mulai 2016 karena online ini makin makin merajalela, lama-lama tenggelam. iya, Pak. Nah, terus kemudian juga Facebook dulu setiap saya posting itu tidak ada apa namanya di situ ikon promosikan postingan. Yang Nah, seperti ini, Pak ya. sekarang ya ya kan promosikan postingan tuh di situ. Sehingga itu kan berbayar Pak Dede ya. Iya, Pak. Nah, saya kan belum tahu seberapa efektif Facebook gitu. Nah, ini semua proyek ini rata-rata 80% dapat dari online. Hmm, Bahkan ini yang baru saya posting ini semua online, Pak Dede. emang dari online ya, Pak ya? Ya, saya udah punya 3.700 follower tuh sampai sekarang tuh sebetulnya udah 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh nggak nambah-nambah. Iya. Berarti ini halaman ya, Pak ya? 3.000 Bukan bukan akun follower. Facebook personal ya, Pak. Ini halaman ya. Ini halaman bukan Iya, akun Facebook personal. Kalau ke iya, personal hobi-hobi saya biasanya tuh. iya, iya, Saya nggak share pekerjaan di Facebook personal saya. iya, iya, betul, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah saya harus kirim postingan seperti tadi Pak Dede ajarkan itu ada apa utama, ada ekor satu, ekor saya kan cuma tulis aja tuh. Contohnya itu Pak Dede, turap batas lahan. Ya, gini ya. Ya, ya, apakah saya harus tulis postingan itu seperti Pak Dede tadi ajarkan, seperti itu, tanpa mengklik promosi di Facebook? Itu bisa menaikkan ini enggak? Apa apa namanya menaikkan rating ya ibaratnya tampilan jangkauan dari Facebook page saya gitu. Kalau sepengalaman saya, Pak, bisa, Pak. Jadi di Facebook, apa, di media sosial itu kan bisa kita optimasi, Pak. Iya, Nah, seperti ini kan tercontohkan ya. ya. Sekarang sosmed pakai SEO juga ya, Bisa, udah ya. orang Ada nggak nyari pakai ada hashtag. kelasnya juga sih, Bu, kalau nggak salah, Bu. Nah, ini kan Ada tanggal 27, aku ya. ikut. Nah, jadi kan ini medsos ya, Instagram ya, Pak ya. Jadi eh, kalau saya selalu saran saya sebaiknya, Pak, untuk ininya tambahkan aja kata kunci, Pak. Diperbanyak kata Iya, kuncinya. jadi betul. Jadi saya ulang saya soalnya sebetulnya rajin Pak di Facebook tuh, tapi Ya. karena saya bilang ini perlu nggak saya tadi Pak Dede ajarkan itu kan misalnya di situ
Ini kalau saya kan ini kan semua nih Pak. Lahan turap ini saya yang desain, saya yang kerjakan, saya ngawasin. Hmm. Lahan turap itu dengan kata kunci Pak Dede tadi sampaikan banyak kata kunci yang bisa saya taruh di situ. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau di medsos biasanya kan pakai tag dia, Pak. Ada tagnya juga kan. Ada Hah? hashtag, ada tag kalau nggak salah ininya, Pak. Apa? Misalnya kayak tag, Hashtag yang ya tanda kayak pagar. kayak pagar gitu, Bu. Pagar jasa eh, Oh, kayak hashtag YouTube ya. jasa, ya kayak gitu kurang lebih sih, Pak. Kayak jadi memang Kayak itu YouTube ya. tapi masih dari medsos biasanya dari tagnya itu, Pak. Lebih diutamakan gitu kan. Nanti baru jadi judul Oh, cerita jadi kita. jadi saya tag turap gitu ya. Ya, Batas betul. lahan. Tag tag Itu jasa saya tag sebelah jasa kiri jalan clearing gitu ya. jasa tag jasa pembuatan turap batas lahan di daerah ini. Itu boleh boleh Oh, juga. ditulis begitu. Iya, Jadi jasa tag pembuatan turap Teluk Naga, nah, misalnya begitu Pak ya. ya Pak, betul Pak. Jadi tagnya itu lengkap ya. Dimulai aja dari dasar Pak, mulai yang paling sederhana, misalnya tag jasa turap turap batas lahan, kemudian tag yang kedua jasa turap Oh batas gitu. lahan gitu kan. Jadi semakin Iya, ke depannya apa ya, ke tambahan tagnya itu semakin panjang ininya Pak, apa jangkauannya lah ibarat postingannya. ya postingan ininya. Ya, soalnya saya belum pernah coba menggunakan jasa Facebook untuk promosi karena saya nggak paham. Saya pernah klik makin ke sini ngeteknya saya ngetek apa ngekliknya ini saya nggak paham nih gitu. Iya, iya. Akhirnya ya udah sementara saya posting aja dulu foto-foto. Percaya nggak percaya, ini semua jasa lahan ini Pak di halaman mungkin 2 minggu belakangan ini saya posting itu semua dapat dari online Pak. Dealnya dari online ya Pak ya. Dari online Pak nggak ada Iya. referensi siapapun dari online. Saya terus akhirnya kopi darat Oh, sama langsung. bosnya Iya, 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 iya. langsung. Nah kopi darat ya. Nah sekali dua kali ketemu ya kan Ya. itu akhirnya kita deal. Akhirnya saya pegang dua proyek itu Cirebon sama Teluk Naga lumayan besar. Dan Untuk ini semua bukan referensi dari teman ataupun dari mana, dari online yang untuk tuh jasa gitu. turap ini ya Pak ya. Iya, turap scroll ke bawah deh Pak, terus Pak, scroll ke bawah. Saya juga lagi bikin jembatan. Hmm. Ini kan land clearing nih. Ini semua semua dapatnya dari online. Scroll ke bawah terus. Nah ini juga saya lagi pembangunan showroom Iya, iya. menggunakan lift office itu juga online Pak. Dan juga ya. Online nah itu dia tuh gedungnya. Nah itu online semua tuh. Nah mungkin teman-teman marketing bisa ambil foto dari sini silakan menggunakan apa tadi yang sebutnya keyword ataupun key apa kata kunci yang tadi Pak Dede ajarin. Cuman saya memaksimalkan page saya nih karena dulu saya senang banget Pak Iya, iya, iya. gitu bisa dapat 3007 follower Dari dan sendiri ya. saya jadi selamat Pak hidup saya gara-gara ini. Iya jadi selamat Pak hidup saya gara-gara ini. Coba Bapak klik foto deh di atas Pak. Klik foto, bukan bukan itu maksud saya di atas itu ada tombol foto itu dari historisnya ada Pak dari bawah dikit Pak. Ini Bukan, ya. bukan itu. Ini Pak ya. Klik folder foto. Nah, itu kan ada foto tuh, Pak. Semua nah foto. Nah, lihat semua, Pak. Lihat semua aja, Pak, di atas, Pak. Yang mana nih Pak? Album, Pak, album. Belum ya. Album, album. Hmm. Nah, itu kalau Bapak scroll ke bawah, Pak, terus itu dari awal saya buat Facebook, Pak. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun berapa tuh turap batu kali tuh? 2010 nih ya. Hmm. Nah, ini juga sama, Pak. Ini cikal bakal, Pak. 15 tahun yang lalu ya Pak ya. Makanya yes, dulu belum kayak sekarang Pak bersaingnya. Makanya semenjak Iya. ada marketing online terus Facebook jadi beriklan Iya. sama kayak Gmail kan sekarang ses Gmail kan harus bayar tuh Pak kalau lebih dari Ya. 15 giga. Iya betul Pak. Dulu Tambahan bahkan ruangnya email ya. saya tuh terkoneksi ke Gmail. Hmm. Jadi saya bisa bikin buat sardisendit at apa gitu, tapi bisa login dari Gmail. Sekarang kan nggak bisa Pak login dari Gmail, Iya, iya, harus iya. bayar. Bayarnya kan lumayan. Nah semenjak itu saya agak frustasi Pak. Wah berarti medsos sekarang udah mulai tahu duit nih, Iya. gitu kan? Betul, betul, betul Pak. Nah itu jadi saya sebetulnya kemarin juga ngomong sama Bu Tita, kalau ada yang mau pegang pet saya ini nih untuk promosi-promosi nih, soalnya ini cukup banyak Pak daripada di Iya. company profile Ya. ya.
lebih banyak di sini karena saya lebih mudah update di sini daripada di website. Ya karena memang dari awal memang Bapak udah biasa di sini kan. Iya, bahkan di IG pun saya kadang-kadang bingung gitu loh, nih gimana, tanya Bu Tita nih gimana, tapi namanya udah 50 plus ya Pak ya, saya udah males yang rada-rada aduh nih ribet nih, saya bilang ribet nih gitu kan. Mending ngurus yang lapangannya Gitu. aja ya Pak ya. Ya ngurus yang ngedilin aja Ya, gitu kan. iya, ya. Seperti itu. Nah, ini kalau di sini teman-teman marketing ini kalau mau lebih jelas di sini banyak foto-foto dibandingin di Website. website Ya. gitu. Ya silakan comot ya, nanti tetap ngobrol dulu, ngomong dulu sama Bu Tita. Di sini lebih lengkap, lebih jelas. Keywordnya itu tadi yang Pak Dede ajarin tuh, ya. Foto-foto lama dipakai juga nggak apa-apa. Yang penting kan keywordnya, yang penting kan real proyeknya. Ya, betul Pak. Ya Pak Dede ya, Ya, betul, betul. ya. Ya. Jadi untuk optimasi Facebook saya, cara postingnya begitu Pak Dede ya. Ya, ditambahkan aja tag-tagnya Pak, yang berkaitan dengan Oke, proyek Bapak ya. Dan ya. saya Soalnya sarankan saya gergetan Pak sama Facebook saya nih. tinggal ini aja Pak, kan ada tuh di titik terang kalau nggak salah tanggal berapa ya Bu Budita ya tadi ya Bu? Ada kelas Tanggal 27 Pak, ada kelas ini juga Pak, apa optimasi ya sosmed. medsos ya. Iya. Tapi memang termasuk yang Pak Putra sering omongin dulu itu apapun platformnya dulu tuh memang selalu dikasih mudah, dikasih gampang, dikasih gratis. Iya, betul. Nah, karena mereka akan monetize kesekian tahun berikutnya. Makanya dulu namanya page itu kan tidak ada pembatasan viewer ya. Ya, Berapapun kita dikasih viewers. Nah, lama-lama kalau misalnya page kamu mau viewernya banyak, ya harus di booster kayak gitu kan. Pakai sering posting ads gitu. lah. Iya. Tapi kalau menurut aku sih, kalau konsultan konstruksi pasarnya bukan di Meta Ads ya. Kalau mau beriklan ya di Google Ads sih. Google Ads sih, Lebih, Bu. Ya, lebih ke uh, Google Ads lebih kayak pasarnya SEO. kayaknya. Cuman kan kita tetap ini juga bukan Bu, kita mainkan yang medsos juga kan. Iya, organik aja. Ya, Kalau mau organik aja. SEO sosmednya organik aja sih. Nah, maksud saya Organik. Pak Dede, Ya, Pak. dulu itu kalau kita cari jasa konsultan konstruksi bangunan tanpa start design build, itu urutan paling banter tuh urutan 5 dulu. Di Google ya, Pak ya. Di Google, di Google, di Google, di Google Pak. Makanya saya rame dapat job karena urutan 5. Nah, Tapi mulai 2016 2017 semenjak Facebook berubah, ada profesional, ada dashboard, terus ada promosi, tenggelam nih saya. iya, iya. Gitu. Dulu tuh di Google, kalau masuk ke Google jasa konsultan konstruksi bangunan. Pasti SAR itu nomor 3, nomor 2. Itu jasa konsultan konstruksi bangunan. SAR itu pasti nomor 3, nomor 2. Bahkan pernah nomor 1. Tapi Iya. semenjak 2016 2017 dia tenggelam gara-gara itu tadi Facebook mulai ada Facebook profesional, terus mulai Ads. ada aturan-aturan baru gitu loh. Makanya saya pikir bagaimana memaksimalkan postingan yang ada di pet saya gitu ya. Sudah gitu loh Pak Dede. Ya, Pak, nggak Iya, apa-apa, Pak. kata kunci. Kalau menurut Pak Dede berarti tadi harus diperbaiki kata kunci di setiap postingannya. Ya, Ya, Pak jangan Dede. lupa Iya, ditambahkan pakai pagar tag-tag. itu kan Pak Ya, Dede. pakai tagnya juga, Pak. Iya. Hashtag, hashtag Oke. itu Hashtag kan tanda biasanya panah ya. hashtag ya, Bu ya. Iya. Oke. Oke. Oke Pak Dede, makasih. Saya Ya, akan kasih hashtag semua itu. ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi, Ayo Bapak? marketing yang lain balapan mas saya. Iya, jangan keduluan nih marketing yang lain kan Ya, punya kuota WSP-nya beribu-ribu tuh postingan ya kalau kuotanya. yang setahu saya untuk OWSP 2.000 sampai 3.000 kuota postingan itu, Bu. Ya tinggal di ini aja, Bu, Bapak. Apa namanya? Tinggal divariasikan aja kata kuncinya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya akses maktul itu nggak akan lama itu Bapak Ibu. Nggak terlalu lama kerjanya kecuali yang ini ya, yang manual, kita posting manual. Nah, itu beda lagi ininya. Apa namanya? Ide kata kuncinya sudah tersedia ya Pak ya di Ya, kalau dari segi apa? ininya Bu udah kalau saya pribadi ini tinggal tinggal jalan aja Bu. Kayak gini kan perencanaan struktur sonder lapangan gitu ataupun jasa sondir gitu kan. Biasanya kan ada juga tuh yang untuk jasa sondirnya Bu ya. Pak Nah, Dede mau tanya dong. ya boleh Pak, silakan Pak. Mhm. Kalau untuk artikel di WSP itu bisa kita kasih hashtag nggak, Pak?
Kalau di WSP apa ya? Kalau saran saya sih Artikelnya itu, artikel kita tuh kita kasih hashtag gitu loh. Di paling bawah gitu paling bawah ini. misalkan. Bisa nggak ya? Kalau kalau saya pelajari Pak, nggak perlu sih Pak. Nggak perlu ya. Ya nggak perlu Pak. Cuman kalau Bapak mau nambah ya silakan. Karena kan kan SEO itu dia nggak terlalu apa namanya Pak, nggak terlalu ini juga dengan hashtag Pak. Karena memang fitur-fitur SEO itu kan ada beberapa tuh Pak. Contohnya Oh, seperti ini ya, apa namanya untuk SEO itu. Oh, ada kemarin. Nah ini ada judulnya ini yang untuk apa yang mendukung SEO ya. Ada judulnya itu H1, kemudian ada untuk meta deskripsi, ada heading H2 dan H3. Nah, itu kan biasanya kalau yang pengalaman saya, yang saya belajar dengan Pak Putra dengan optimasi WSP, untuk tag itu jarang sih Pak. Karena jarang, karena untuk pengganti tag itu kalau di WSP ada ininya Pak, apa namanya? Oh ini, kayak gini Pak, keyword awalan dan keyword akhiran ini. Daripada tag yang kita input, mending kita input ini, apa namanya? Tag keyword lah ininya Pak. Lebih tepatnya Pak ya. Biasanya kan ada tuh di bagian bawah postingan kita itu. Kalau saya sih kemarin nggak ini yang mana ya? Yang pakai tag. Kalau saya sih tag keyword ya. Kalau yang lebih ininya. Ini contoh ya. Seingat aku, hashtag itu dipakai karena sosial media dulu tidak bisa mencari hanya dengan kata-kata biasa. Jadi orang kreatif menambahkan hashtag untuk mode pencarian gitu deh. Nah, tapi sekarang belakangan ini sosmed udah nggak perlu pakai hashtag, pakai cari kata-kata biasa juga udah ketemu di kan kalau Instagram ada tuh menu pencarian tuh. Iya, Nah, Bu. kita misalnya mau mencari postingan tentang apa, dulu itu tidak akan ketemu kalau depannya tidak dimasukin Hashtag. hashtag. Hmm. Nah, dulu, tapi belakangan berapa tahun, 1 2 tahun belakangan ini sudah hashtag udah mulai ditinggalkan karena nggak perlu pakai hashtag. Itu kita ketik misalnya resep masakan gitu, nggak perlu pakai hashtag, sudah ketemu postingannya orang, bukan hanya nama akun gitu. Jadi kayaknya kalau kalau Google kan dari dulu nggak mesti ada hashtag untuk bisa nyari ya. betul betul Bu Tita. Terus satu lagi Pak Dede, Ya, Pak. kalau dari diagram keyword yang tadi Pak Dede bahas ya. Nah, misalkan untuk yang pertama traffic itu, terus kedua apa pertama traffic ya, Iya, yang Pak. biaya aja gitu ya. Terus Iya. kedua kata-kata kunci utama, terus ekor satu, ekor Ekor dua dua. gitu ya Iya. Pak ya. Iya. Nah, misalkan yang pertama, kedua, ketiga itu sama, terus yang keempat ini kita buat Ada kota gitu ya. berbeda gitu Pak. Katakanlah ada 20 postingan dengan diagram yang satu, dua, tiga sama. Apakah itu yang empat beda? Apakah itu disebut duplikat keyword Pak? Dalam satu website ya? Ya, dan kalau pengalaman saya sih nggak ini Pak, nggak duplikat sih ya Pak, karena kan udah beda ya Pak ya. Oh iya iya. Iya, dari ekor kecuali sama semua, baru kita katakan duplikat ya Pak. Cuman ditambahkan sedikit perbedaannya aja Pak. Misalnya di ekor satunya itu ditambahkan misalnya harga terjangkau, harga termurah. Itu jadi murah gitu kan, terbaik. Iya iya. Nah, divariasikan aja Pak. Karena kalau yang yang saya yang saya coba ini Bapak Ibu ya, yang pernah saya optimasi, kalau dari segi apa namanya, dari satu dua tiganya sama, satu dua tiga ini sama dan ekornya empatnya itu berbeda, itu eh, jadi ini Pak, jadi apa namanya, jadi nabrak dia Pak. Ada yang jadi nabrak. Contohnya di Bekasi, kalau Bapak Ibu mau main yang kecamatan ya, misalnya Bekasi Utara dengan Bekasi Barat gitu. Nah itu nanti yang muncul itu cuma satu Pak. Diambilnya itu cuma Hmm. Bekasi, antara Bekasi Barat dan juga Bekasi Utara gitu kan. Jadi Iya antara iya itu iya. dua gitu. Jadi sebaiknya kalau mau
lebih bagus lagi ya, bisa terindeks semuanya. Itu ada di ekor satu itu bisa divariasikan lagi, Pak. Misalnya ada 20 ini ya, 20 seperti ini, ada seperti ini ya. Nah, ini kan beda-beda ini nantinya, Pak. Di sininya, di ekor satunya ini kan. Kalau ini kan satu dua empat empatnya yang sama ya, yang tiganya saya coba Ya. variasikan kan. Nah ini tinggal Hmm. diganti-ganti aja Pak. Karena nanti ininya kan si robot Google akan ini ya, akan membedakan ngebaca postingan kita, judul postingan itu kan dari ini juga Pak, dari keywordnya ini kan. Jadi saya Iya, iya. sarankan divariasikan aja Pak. Ini kan seperti kata kunci Kalau dalamnya. kalau variasinya gini Pak Dede. Ya, Lebih maksudnya pertanyaan lebih efektif mana? Ya, diagram yang tadi Pak Dede terangkan itu 1 2 3 4. Ya, ya, jadi saya mau coba bandingkan gitu efeknya lebih mana kalau masalah ekornya Pak gitu. Kadang-kadang ada kata kunci yang ekor 4 itu ditaruh di posisi ekor tiga. 3 Ya. dan ekor tiganya ditaruh di posisi ekor 4. Pesat. Itu gimana Pak? Lebih efektif mana Pak? Yang sesuai Kalau, dengan diagram yang tadi Pak Dede terangkan nah, dengan yang 4 ditaruh ke 3, 3 taruh ke 4. Ya, misalkan nah, jasa pasang pasang AC Bekasi ya, profesional katakanlah seperti itu ya. dengan jasa Ya. pasang AC profesional di Bekasi gitu loh. Itu efektifnya yang mana Pak? Kalau yang pengalaman saya sih yang ini Pak, yang urutan yang seperti ini Pak. Jadi di akhirnya itu kita baru ditambahkan kata kotanya Pak. Yang pengalaman saya ya, Oh jadi ekor-ekor empatnya tuh kota ya Pak ya ya? kota yang Ya target pengalaman saya. kotanya ya. Hmm. Ya ini Oke oke ini baik ini Pak. pengalaman saya Pak, bukan ini apa yang saya bilang ya. Apa maksudnya bukan pendapat, cuman ini eh, saya saya sudah coba optimasi beberapa ini juga ya. Apa namanya optimasi Iya iya. di customer-customer juga dan dan instruksi dari Pak Putra juga seperti itu Pak. Jadi akhirnya itu Iya, iya, iya. diakhiri juga Iya dengan memang. kunci Tapi kan kata. kadang gini Pak, kadang-kadang kalau kita sedang kita klik di Google pencarian itu Ya. banyak juga dari kompetitor-kompetitor itu yang seperti itu Pak gitu. Jadi ekor keempatnya tuh Nah, ditaruh di ketiga gitu loh. iya Pak, Dan kalau itu Bapak kadang-kadang kita jadi iri kenapa Pak ya? Mungkin ya karena mungkin postingan saya kurang bagus atau gimana. kalau Dia tuh seandainya nempel di atas terus gitu loh Pak. kalau mereka yang udah seperti itu Pak, berarti kan ininya mereka udah lama dapat traffic gitu Pak, udah banyak dapat traffic dan mereka udah lama Oh, mainnya Pak. Ya nggak mungkin oh kita gitu ya. gini aja Pak, kan kita pemain baru nih, mau geser Betul, yang betul. pemain lama gitu kan, secara Oh, langsung itu kalau saya menurut saya eh, kurang ini Pak, kurang apa apa mustahil juga sih Pak gitu kan karena mereka udah bermain di udah 10 tahun yang lalu gitu kan dan mereka untuk iya, iya. websitenya itu mereka udah dapatkan traffic udah ribuan mungkin Pak sementara kita baru baru nyemplung nih baru Baru mulai mulai gitu ya. kan ya mau geser mereka gitu Pak sementara website kita kan traffic aja belum dapat gitu Pak gimana cara kita Oh iya betul. geser mereka kan Betul Pak Dede. Iya, nah iya, iya, iya. jadi kalau mau Bapak geser mereka ya website Bapak harus dapat traffic dulu gitu kan. Betul, betul. Nah, cara dapatkan trafficnya Walaupun gimana dari gitu kan? kalau dari WSP dari produk yang lain gitu ya mungkin trafficnya gitu ya Pak ya. Iya, sebab Pak ada metodenya juga kan yang kata Pak Putra itu tumpang sari gitu kan, metode tumpang sari kemudian Betul. dan ada juga kalau di WSP kan ada fitur-fitur ini juga Pak. Apa namanya untuk SEO itu? Bisa Bapak nanti tambahkan yang ini apa namanya? Oh, widget ini apa? Banner, tambahkan banner gitu kan seperti ini. Tambahkan banner, kemudian tambahkan BPP lagi. Nah, ini kan, jadi inilah kelebihan dari WSP itu, Pak. Dibanding platform-platform lain ya, yang sepengalaman saya. Apalagi kalau Bapak punya akun dongkrak usaha, ini bisa dikombinasikan untuk eh, internal linknya, backlinknya gitu. Nah, jadi ya kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau untuk dongkrak usaha itu kan punya apa SEO-nya kan fiturnya kuat, Pak. Kalau kita backlink-kan ke WSP kita, pasti setidaknya kita dapatkan ini ya backlink yang berkualitas gitu, Pak. Nah, jadi kalau saran saya dengan kalau Bapak punya WSP dan juga Bapak punya dongkrak usaha itu saling hubungkan gitu, Pak, agar lebih ini lebih saling apa mendukung ininya SEO-nya.
Karena kan kalau dari segi postingan aja itu belum bisa dikatakan belum terlalu kuat kita Pak. Kalau untuk WSP ini ya. Ya, ya. Nah, jadi itulah Pak Putra create WSP ini dengan fitur-fitur BPP, kemudian ada widget apa, ada banner, ada ini lagi gitu kan. Banyak nih fitur-fiturnya. Nah, itulah Ada kelebihan SEO baca ada ya, SEO yang baca ya, yang itu paling mm, dasarnya juga kan Bu. Ya, SEO baca dan yang mm, lain. Dan insya Allah kalau dengan ini pengalaman saya juga Bapak Ibu, kalau untuk belajar di titik terang itu eh, udah yang shortcutnya Bapak Ibu, udah yang paling pintasnya lah kalau yang menurut saya ya. Saya sudah pernah belajar pakai WordPress juga dan saya rasakan yang untuk di WSP ini banyak yang disingkat-singkatkan gitu. Cuman intinya sama gitu Bapak Ibu kan. Nah, seperti tambahan BPP ini di apa namanya di WordPress itu beda lagi namanya. Namun fungsi dan caranya itu tujuan itu sama gitu Bapak Ibu. Nah, itu makanya saya sekarang ini udah 2 tahun kebelakangan 2 tahun belakang ini saya coba ini di BSP ini Bapak Ibu apa namanya apa menekuni juga lah Bapak Ibu ya saya sama kayak Bapak Ibu juga belajar dulunya awalnya di titik terang kreatif cuman saya menekatkan diri Bapak Ibu saya dari Sumatera dari Padang ya saya belajar langsung ke Bekasi kurang lebih 6 bulanan kemudian setelah belajar 6 bulan saya minta magang di sama Pak Putra di titik terang. Nah, barulah saya bisa jadi timnya Pak Putra. Nah, seperti itu dulu Bapak Ibu ini saya ya, background saya dulu. Nah, jadi saya coba untuk menekuni digital marketing ini khususnya untuk di WSP, SEO apalagi ya. Nah, karena saya sudah merasakan efeknya Bapak Ibu ya dengan belajar digital marketing ini eh, relasi saya bertambah ini segala macam bisa saya dapatkan ilmunya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu seperti ini dan insya Allah bisa banyak. mendatangkan keberkahan juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Iya, insya Allah. Amin, Ini amin. SEO paling praktis ya Ya, kalau dibanding belajar kalau di menurut saya Bu ya, yang saya yang saya rasakan gitu. Nah, sebelum iya. ini saya sudah pernah belajar apa namanya pakai yang WordPress. Nah, ketika ke sini saya coba, nah, ini kok beda lagi gitu kan. Ini fitur-fitur apa? Tapi intinya tujuannya itu tetap sama gitu Bapak Ibu. Cuma kayak jalurnya itu aja kayak dipersingkat atau gimana itu Bu. Contohnya kalau eh, di WordPress kita install plugin gitu Bapak Ibu ya. Nah, Mm. yang paling ini dasarnya itu kalau nggak salah pakai plugin template-nya. Kalau di sini kan pakai ini Bapak Ibu, pakai full page ya, pakai full page. Nah, di Oh iya. full page ini kita belajar bagaimana cara menyusun tampilan itu pakai HTML. Belajar lagi kita dengan ChatGPT. Nah, itu yang saya bikin kalau orang-orang awam mungkin ribet ya. Nih belajar lagi ini. Tapi kalau bagi kita yang mau menekuni Bapak Ibu, insya Allah itu ilmu baru dan ilmu baru bisa mendatangkan skill yang baru. Nah seperti itu Bapak Ibu. Skill baru, income baru ya. Ah betul Kan Bu. itu landing page itu kan tinggal masuk di full page bisa dijual ya. Iya. Per- Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu sering-sering ikut Zoom subuh Pak Putra. Nah, itu aja Bapak Ibu. Mm. Itu kan Sama ini, Mas ya Pak. Dede, Ya Pak. eh, Ibu. backlink termurah itu sebenarnya WSP backlink ke akun dongkrak usaha kita ya. Itu udah paling murah, paling gampang ya dibanding kita Iya. nge-backlink ke website orang yang besar, yang orang itu minta red cardnya pasti mahal lah gitu. Iya betul Bu. Jadi kita Teknisnya gimana Bu Tita? Nah, boleh dicontohin Mas Dede. Kalau aku yang contohin bahasanya bahasa ibu-ibu soalnya. Ya, Ya Pak. saya Ibu. kan ada saya ada WSP, terus saya juga ada Ibu dongkrak Tita aja deh. usaha. Saya kalau yang ini ya Bu Gitu. Tita aja karena Nah, kadang-kadang kan gini ya, apa kalau di dongkrak usaha kita taruh link, misalkan kita taruh link WSP kita gitu, dia kan nggak bisa ya di dongkrak usaha ya, paling bisanya di dongkrak bisnisnya ya. iya kalau Nah itu Boleh cara dicontohin backlinknya kalau gimana, Pak? Bisa di teknisnya Pak Dede, tolong Pak. ini ke Bu Tita aja saya sarankan ke Bu Tita. Ya Bu, mana mana tahu Ibu Tita besok-besok ngisi Zoom kan. ah, kalau nggak nanti dibikinin videonya aja ya. Saya Oh soalnya boleh boleh boleh, iya biar jadi kita bisa tertata. ulang-ulang ya. Oh, oh, biar bahasanya juga tertata. Kalau Iya praktekin. iya baik. Ya nanti segera dibikinin deh cara backlink dari dongkrak usaha ke WSP kita biar saling tertaut kan.
Ini nebeng di travel dongkrak usaha. ini kalau Ibu Tita Karena untuk karena pengalaman saya gini, Bu Tita, Pak Dede. ya, Ya saya mungkin 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 salah ya karena memang saya jarang 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 ikut SEO subuh gitu kan. Kadang-kadang saya ikut yang berbayar juga yang saya pikir wah ini kayaknya bagus nih gitu loh. Ya, itu kendalanya karena apa ya? Karena memang saya ngurusin bisnis sendiri gitu loh. Iya. Nah, jadi apa ya? Saya sembarang aja gitu bikin backlink yang saya pikir ya nggak ya saya sekenanya aja tanpa mungkin tanpa ilmu dari Pak Putra gitu loh. Hmm. Ya nanti dibikinin. Soalnya kan gini, saya berpikirnya kalau kalau saya nge-backlink di dongkrak usaha udah lama dan memang secara SEO sudah mumpuni ya. ya Harusnya betul. Ya. kan apa? Harusnya backlink dari sana tuh berkualitas gitu. Ini menurut saya nih, ini pengalaman saya Pak Dede. Iya, Pak. Tapi dari postingan-postingan di dongkrak usaha sama postingan di WSP saya, justru malah yang lebih bagus saya lihat dari website saya sendiri gitu loh Pak. Sementara saya cari dari dongkrak usaha tuh nggak pernah nongol gitu, Nah, Kalau nggak ketemu ya. nggak ketemu. Tapi kalau dari postingan website saya sendiri itu ketemu gitu loh. nah, Mm-mm. nah, ada juga yang banyak kebalikannya, Pak. Dari websitenya Mm-mm. Hmm. kurang, namun dari dongkrak usahanya ya ini Pak Nah kuat. iya, Ya, iya. Idealnya kan harus dua-duanya Pak Dede ya gitu harusnya loh. kan saling mendukung, Pak. Nah, Kan ini ya. saling mendukung gitu loh. Ini kok malah yang website website saya sendiri tuh yang justru yang mudah dicari gitu loh. Oke. Berarti Itu Bapak udah coba beberapa kali ya nge-backlink ke DU ya. sudah. Tapi memang dari dongkrak usaha itu jarang ditemukan Bu Tita. Justru dari website sendiri yang sering ditemukan gitu loh. Iya, iya. Coba nanti saya konsultasi juga deh sama Pak Putra ya untuk yang konsultan konstruksi ini mungkin ada tips-tips dari Pak Putra. Sama itu video yang tadi Bu Tita ya. Iya, cara backlinknya yang efektif ya. Iya, Nanti aku betul. konsultasi dulu sama Oke. Pak Putra biar Terima kasih Bu Tita, lihat Pak lagi. Dede. Ya, Ya, Pak. makasih Pak Nas. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau kita diskusikan berkaitan dengan ini ya. Jadi untuk tadi Bapak Ibu untuk apa namanya penyusunan kata kunci selalu kita riset ya. Kita riset baik itu secara Google Suggest dan juga dengan pakai tools itu juga boleh. Kalau yang pakai toolsnya itu Bapak Ibu, yang kalau saya biasa pakai itu keyword tool.io. Nah ini gratis biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga Tool Dojo, Tool Dojo. Nah, saya nggak menyarankan nggak pakai Chat GPT, namun hasil Chat GPT itu terkadang banyak yang ini Bapak Ibu. Kalau nggak kita filter banyak yang kurang kurang pas gitu Bapak Ibu. Dojo Tool mana ya? Dojo tuh ada buat remove duplikat juga ya, Ya, duplikat ada. kalimat. Pakai itu juga, Bu. Mm-mm. Hmm, Kemarin mana ini? Saya udah jarang juga pakai Dojo, Bu. Karena remove kayak kalau pakai remove itu kan bisa dibikin pakai HTML kan, Bu. Jadi saya udah jarang pakai Iya. ini. Kan yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kayak gini untuk yang keyword tool IO tinggal dibuatkan saja konstruksi apa tadi ini? Konsultan konstruksi. Jakarta. Indonesia tinggal cari. Nah, ini kan referensi juga, Bu. Jasa Konstruksi Jakarta, konsultan jasa konstruksi. Nah, ini bisa jadi Ya, referensi juga kan.
Nah, Iya. tinggal di ini aja Bapak Ibu, kita tinggal filter lagi yang kira-kira memang masuk ya, masuk ke dalam kategori uh, keyword utama kita. Ini pakai keyword tool.io, Itu ini pakai asosiasi. Kalau iya mesti di filter tuh kayak asosiasi konsultan konstruksi kan kita nggak main di ya situ aku ya. kan nggak pakai, jadi kita harus tetap filter juga Bapak Ibu ya. Iya, dibaca juga mana yang mau Baca-baca dipakai, mana yang mana nggak yang rasanya memang ini apa namanya memang terkait sesuai. ya terkait dengan produk dan jasa kita. Ya 127 ini bisa nih, kayaknya udah nggak susah diakses. Seperti itu Bapak Ibu kalau untuk ininya ya. Jadi kalau masih bingung dengan Google Suggest, nah bisa kita gunakan yang tools tadi ya. Oh, keyword.io. Nah, kayak Google Keyword Planner. Kalau Google Keyword Planner ini eh, bisa bisa yang bisa gratis juga Bapak Ibu. Cuman ini ya kayak mereka ngasih setengah-setengah gitu. Jadi memang harus kita kita berbayar lagi gitu kan. Jadi kalau yang saya biasa pakai keywordtool.io dan dengan Dojo Tools. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya jaringannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik. Silakan mengenai keyword riset keyword dan selalu jangan yang Kayaknya short title ya. Kak, Title agak ini Bapak Ibu jangan dipakai lah kalau kalau saran saya. Lebih 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 kita condongkan ke yang keyword panjang. Ya Bu Tita silakan Bu. enggak ini kayaknya teman-teman nyimak nanti mungkin pas waktunya senggang baru mereka praktekin deh tuh. Ya. Saya minta khusus nanti Pak Dede, itu Ya. memang Facebook saya nggak bisa dimaksimalkan ya page-nya. Kalau seperti kalau mau Bapak maksimalkan Karena dulu iklan pernah Pak. bersaing, sekarang kok mendem ya gitu. Kalau saran saya sih Bapak ngiklan lagi tuh di Gimana? Bapak ngiklan lagi ke Meta Ad Pak. Kalau untuk ini ya, Caranya ngiklan maksudnya gimana? kalau Bapak mau berikan mungkin saya sarankan lebih ke konsultasi dulu ke titik terang Pak. Nanti di titik terang Oh, akan jelasin nih berapa jasa Bapak main ini main apa gitu kan misalnya jasa konstruksi seperti ini bagusnya funnelingnya gimana ini itu iya. ada konsultasinya Pak kalau saya nanti belum terlalu mahir ya Pak ya di ads ini saya cuma basic-basicnya aja. Oh, Nah, untuk di medsos ya Pak, saya iya iya. akui kalau saya pribadi untuk di medsos belum semahir untuk SEO Pak, karena memang di Meta Ads ini kan kita main uang Pak. Kalau nggak ada uang nggak jalan gitu kan. Nah, jadi pertanggungjawabannya itu lebih, Oh lebih gitu. besar Pak. Iya, lebih besar karena memang recapnya Iya. harus ada kan Pak, karena ini kan langsung ada uang langsung jalan dia Pak. Kita bayar iklan jalan. Iya, sebetulnya sih selama itu ada, ya, selama itu ada tujuan yang jelas sih nggak ada masalah juga ya dengan iklan Iya nggak apa-apa Pak. gitu. Kalau kalau biasanya Cuman sih kan Pak yang bagaimana posting promosi saya nggak paham. ah, kalau untuk di awal Gimana itu Pak? coba di Bapak optimalkan dulu secara organik ya, sering-sering posting dulu pakai tag Nah, hashtag tadi gitu kan. siap. Nah, jadi kalau Bapak mau lebih lagi nanti Nah, bisa dengan beriklan di Meta Ads. Biasanya yang datang ke kantor waktu saya di Bekasi itu mereka mainnya dua Pak. nah, Ada yang main organik dengan yang main secara ads ini beriklan gitu kan. Jadi iklannya jalan, organiknya juga jalan gitu Pak. iya. Cuman kan untuk organik kan nggak bisa langsung instan kayak Oh iya. ini kan Pak. Dibutuh juga waktu. Nah, jadi selagi kita menunggu waktu untuk Hmm. organik ya kita bermain di yang ads ini Pak. Jadi kalau Bapak mau, Berarti harus mendalami ya, kalau untuk yang ads itu Pak, mendalami iklannya gitu ya maksudnya. iya Pak, ini iklannya mau dikemanakan gitu kan, targetnya seperti apa gitu, customernya seperti apa gitu. Jadi memang untuk di ads ini memang lebih diinikan lagi Pak, lebih banyak ininya lagi, apa namanya, turunan-turunannya itu banyak Pak. Jadi kalau Bapak
mau ngiklan, saya sarankan untuk ini dulu konsultasi dulu ke tim titik terang gitu kan. Nanti tim titik terang yang akan mengiklankan. Jadi Bapak terima beres saja. Seperti itu, lebih banyak seperti itu sih Pak. Ada juga yang seperti itu. Amat sangat tidak Oh ya, disarankan ngiklan Meta Ads dengan boost post ya. Itu Ah, biasa betul Pak. seringnya boncos. Betul. Jadi beda nih dengan kalau Bapak ada yang gimana gimana KS dengan apa, Pak? Kan di Facebook tuh suka muncul iklankan produk Anda biasanya di yang sini ada muncul nih yang Pak kan. selalu disodorkan Nah, oleh iklankan produk Anda. Misalnya kalau Bapak Mm-mm. klik itu dia nanti eh Ya ada langsung itu minta ya. tagihan gitu kan. Nah, itu seringnya boncos. Oh, Karena itu nggak oh tertarget gitu. Pak, karena kurang tertarget gitu kan, karena kita nggak ngisi funnelingnya seperti apa, target dari customer kita seperti apa gitu kan. Jadi mereka si yang kalau Mm. bos itu dia nyebarin aja Pak, nggak apa akunnya itu bocil aja itu dia ngasih iklan juga gitu kan, ibarat ininya Pak. Jadi kalau pakai Meta Ads itu kita bisa targetkan umurnya sekian, jenis kelaminnya apa gitu kan. Nah, jadi itu lebih ini lagi Pak, lebih detail lagi lah ininya Pak. Oh ya sudah kalau gitu itu tugas Bu Tita aja deh. Oke deh. Aku padahal ada akun iklan yang udah berjalan beberapa. Nah, Kalau mau nyoba nanti coba di sini Bu aja Tita nih. aja udah jalan ya bagus Bu. Lagi banyak. Sayang Pak, pernah pernah nomor satu, nomor dua, sekarang mendem sayang. Iya, Iya, kan tadi dibilang platform apapun awal-awal tuh orang dikasih gratis, dikasih mudah. iya. Shopee Nggak aja, heran, gak usah heran gitu. Shopee Jadi aja memang, gratisan untuk awal-awalnya kan Bu. ya, iya, awalnya gratis dibantuin pula sama tim Shopee-nya. Iya, Nggak Lama-lama, apa-apa, bayar asal feedbacknya kan tujuannya yang kita cari kan feedback returnnya nih. ya, Kan seperti itu. Tapi kan juga harus dengan ilmu ya kan nggak bisa sembarangan. iya, iya ya Pak. kalau Betul. boost post seperti tadi juga kan sayang, nggak efektif. Makanya memang harus di dashboardnya disetting sesuai target pasarnya. Tuh, Ya udah tolong aja tuh Facebooknya gimana tuh, budget berapa, itu ya aja. ntar ya. Oke. Oke, kayaknya cukup Mas Dede. Takutnya mau ada kegiatan yang lain ya kita udah molor banget juga Iya Pak, soalnya. nggak apa-apa Bu. Ini di itu nanti tolong dipostingin di YouTube-nya Mas Dede aja ya Ya, nanti boleh Bu. Nanti saya akan biar upload dan kita saya kirim linknya tinggal ke Ibu klik ya. linknya. Siap. Nah, silakan Bu, saya Oke, kembalikan ke Bu Tita. Mas Dede mau ada penutup atau apa? Silakan. Eh, Sedikit Bapak Ibu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk SEO ini kalau diibaratkan di olahraga Bu, kita maraton Bu. Bapak Ibu ya, kita maraton, daya tahan kita, daya juang kita yang dipertanyakan, konsisten kita di sini di apa namanya? Diuji. Kalau kita berbeda dengan ads ya, kalau ads itu langsung ada uang langsung bisa dijalankan gitu. Cuman kalau untuk yang organik, apalagi SEO, itu konsisten kita yang kita kita inilah ibaratnya Bu, kita berikan gitu konsisten kita. Bagaimana kita memulai yang membangun dari nol sampai kita bisa memanen gitu Bapak Ibu. Kalau ibarat kita menanam mulai dari beli beli menyiapkan lahan, beli bibitnya, kemudian beri pupuk, menyiram sampai kita membersihkan yang hama-hamanya gitu Bu. Nah, itu seperti itu yang kita bermain di SEO ini. Jadi saya saran kayak ini kan ke Bapak Ibu eh, tetap semangat ininya untuk optimasinya. Saya pribadi pun sampai sekarang Bapak Ibu masih melakukan optimasi, melakukan inspeksi. Saya pribadi nih Bu, masih saya inspeksi juga. Nah, kalau ini udah jalan ketiga tahun saya ini. Nah, sampai sekarang pun saya masih melakukan inspeksi. Kalau yang baru-baru itu biasanya mereka pasti ngeluh. Mas, ada nggak yang inspeksi itu satu kali inspeksi aja bisa bisa langsung terindeks gitu, bisa ratusan. Saya bilang kalau yang seperti itu saya udah nggak inspeksi lagi Bu, Pak gitu kan. Nah, cuma sampai sekarang pun saya masih tetap melakukan inspeksi dan oh, itu juga yang saya sampaikan Bapak Ibu tetap ini juga sering-sering juga belajar ikut Zoom 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 SEO Subuh Pak Putra
Insya Allah di situ banyak ilmu-ilmunya ya Bapak Ibu ya. Dengan ilmu dari pengalaman beliau, kita juga bisa dapat ilmu dan pengalaman. Dan insya Allah bisa mendapatkan berkah juga bagi kita semua. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Bu Tita. Iya, terima kasih Mas Dede. Berarti Ya, memang kuncinya harus konsisten ya. ya, Terus konsisten juga Bapak Ibu. eh, boleh, kalau Pak Putra tuh sebenarnya boleh banget ya ditanya ya, Boleh. misalnya Asal asal minta dia konsultasi, tapi memang asal nggak harus sibuk aja datang. Bu. Asal nggak sibuk aja. Iya, dan enaknya datang kalau misalnya konsultasikan website kita, minta Ya, insight, minta langsung. dibedah Langsung. gitu. Nah, saya pribadi Bu, kan saya ini sekarang di Padang ya. Nah, itu kalau mau konsultasi Pak Putra, Mm-mm. kalau saya chat pagi itu baru sore sampai atau malam baru dibalas, Bu. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau mau Iya, insight-insight yang lebih dalam, langsung aja ke kantor kalau memang bisa memungkinkan gitu, Bapak Ibu. datang ke kantor ya. Hmm. Itu kalau Hmm. kalau Sama itu, yakinnya ya. jangan menyerah ya, jangan pinginnya, kok ini baru sebulan 2 bulan terus nggak Ah, ada hasil terus tinggalin itu. iya betul. Itu Kalau tadi kayak Bu. gitu jangan main organik ya. Ah, itu tadi kan saya bilang itu daya tahan kita, daya juang kita di situ diuji Bapak Ibu untuk organik ini. Namun kalau kita sudah panen itu kita nggak terlalu banyak ini Bapak Ibu, nggak terlalu apa, nggak terlalu banyak kerja lagi. Nah, jadi Dipikirin. Oh iya. nggak perlu benar dipikirin karena kalau kita udah postingan kita itu di page one itu kita akan tetap panen, akan selalu panen dengan syarat kita selalu awasi juga, kita berikan bisa berupa Inspeksi. BPP, backlink dan segala macam. Namun kalau kita udah dapat Mm-mm. ininya Bapak Ibu, kalau udah panen lah ibaratnya ya, itu kita akan terus panen. Nggak seribet di awal gitu Bapak Ibu. Mm-mm. Kurang lebih untuk organik seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Kalau yang Iya, iya Kalau Mas iklan Dede. kan, kalau stop iklan kita udah nggak dapat lead Bapak Ibu ya, nggak dapat ini lagi. Beda kalau ininya lah Nggak dari dapat segi view. nggak dapat viewing segala macam itu. Mungkin Bapak Ibu udah paham juga ya dari segi ininya. Nah, apalagi di medsos gitu kan, kalau medsos kalau kita nggak posting ya, itulah akun kita jadi nggak bagus Hilang. juga gitu. Nggak kelihatan juga ya akun Nah, kita betul, ya sama betul orang-orang. Pak Ibu. Ah, Iya. Ya, intinya sih konsisten. konsisten, tetap Tuh. konsisten selalu. Mm. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Dede waktunya ya. Ya Insya Bu, Allah nanti sama-sama Bu. kapan-kapan eh, semoga berkenan diundang Zoom Ya, meeting Bu. lagi. Nah, baik Bu, Insya Allah ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya, Pak Dede harus berkenan, Pak Dede. Ya Pak, ya insya Saya Allah Pak. keturunan Bukit Tinggi soalnya. Orang Bukit Tinggi, Pak. Saya Waduh. orangnya maksa Saya soalnya gitu. keturunan Bukit Tinggi. Oh, dari Bapak atau Ibu, Pak? Harus berkenan, Pak Dede. Saya dari Bapak. Oh, iya, iya, iya. Berarti Dari Bapak Bapak. Ya harus berkenan, Pak Dede ya. kurang awak juga ya, Pak ya? Makasih Pak Dede ya. Ya, sama-sama, Pak. Teman-teman, makasih juga teman-teman yang udah hadir. Nanti aku share di grup ya link link apa rekamannya. Insya Allah kita bertemu lagi di Zoom selanjutnya. Boleh kalau misalnya mau ada saran minta Zoom tentang materi ini dong atau tentang trik-trik ini dong, strategi ini dong gitu. Nanti insya Allah ya kita tampung, kita cariin pematerinya ya teman-teman. Oke, demikian. Sampai jumpa di pertemuan Zoom selanjutnya nanti insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin kalau dari saya atau dari Mas Diri atau dari Pak Aris ada yang kurang berkenan kata-katanya. Mohon dibukakan pintu maaf. Kali gitu kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih semua Waalaikumsalam. atas wabarakatuh. Ya, Pak Ibu. kehadirannya. Ya, Bapak Ibu.